balik lagi nih sama aku Livia dan aku Dewi dalam acara yang pasti akan membawakan berita-berita terupdate, terunik dan terkece. Di mana lagi kalau bukan di Viral, ngobrol seru Viral Indonesia. Oke, nah kita langsung aja nih Dewi ke berita yang pertama. Ini tuh ada kabar apa sih? Nah, ini ada kabar, sebenarnya ini bisa dibilang kabar duka sih ya, Livia. Oke, kabar duka kenapa tuh? Ini masih dalam suasana bau-bau corona ya masih kan? ya, berarti. Masih gitu ya, masih salah satu dampak dari corona juga. Kenapa tuh emang ada yang meninggal lagi nih, bertambah Iya, kasusnya atau gimana? benar, ini meninggal gitu ya Oke. kan, tapi ada cerita di balik meninggalnya itu sendiri. Kenapa tuh? Nah, mungkin Viral Indonesia di rumah pengen tahu, kita lihat dulu ini di artikelnya. Nah, ditolak bidan desa, nekat persalinan mandiri, bayinya meninggal. Ini terjadi Jadi yang meninggal ini tuh bayinya gitu ya, yang belum lahir bahkan ya, belum sempat menangis gitu, merasakan dunia yang kejam ini, tapi sudah meninggal gitu. Iya, Nah, ini langsung masuk surga. bener kan, banget. ya. Nah, ini terjadi di Gresik nih, Livi ya. Ini seorang bayi di Dusun Bendil, RT Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, meninggal dunia karena tidak mendapatkan layanan persalinan di bidan desa. Nah, kenapa sih emang kok bidan ini nggak mau nerima Bener gitu, banget. Dewi? Nah, Apakah si orang tuanya ini dia positif COVID atau gimana ya? Nah, sebenarnya kalau Viral Indonesia di rumah mungkin ada yang belum tahu, itu sebenarnya kalau misalkan ada orang yang ingin melakukan persalinan, itu memang diwajibkan untuk melakukan rapid test atau swab terlebih dahulu gitu, yang menyatakan kalau dia memang tidak terinfeksi virus corona gitu, Liv. Nah, kebetulan ini keluarga ini itu merupakan salah satu keluarga yang kurang mampu gitu. Baik. Karena kan kalau rapid test kan bayar Bayarnya mahal ya lumayan kan, mahal sekali. lumayan gitu kan, rapid testnya mahal, swabnya nanti kalau ternyata reaktif di swab ternyata juga mahal gitu kan. Jadi ini salah satu di keluarga ini itu kurang mampu dan tidak bisa membayar untuk melakukan rapid test itu tadi. Jadi ditolak ya oleh bidan. Ditolak oleh bidan desa. Bidannya gitu. juga mungkin takut kali ya menanganinya karena kan Iya sih. nggak tahu ini tuh COVID atau enggak ya. Karena yang bener. seperti kita tahu kan emang tanpa gejala pun itu bisa jadi Udah banyak positif gitu, bener COVID banget. gitu. Tapi sebenarnya ini kan udah itu sih, dalam keadaan yang darurat begitu. Betul Nah, banget. sebelumnya udah pernah periksa ke dokter kan, nah diberikan surat rujukan untuk kalau seandainya nanti ada keadaan darurat gitu ya, bisa langsung dirujuk ke bidan desa gitu. Tapi bidan desanya ini tetap tidak menerima begitu karena memang pasien tidak dapat menunjukkan dan atau melampirkan surat rapid test itu tadi Betul gitu. sekali ya, mungkin harusnya ada keringanan sedikit lah ya. Entar Benar. itu dari pengurangan harga dari rapid testnya sendiri atau ya udahlah bidannya pakai yang apa ya, kayak pelindung secara Iya, pelindung diri gitu ya. Cuman mungkin karena Secara memang masih full bidan atau gimana? desa begitu ya, mungkin peralatan yang seperti ini memang belum memadai begitu juga ya, sih, Liv ya. betul juga Tapi ya sih. sangat disayangkan ya, bayinya akhirnya nekat melahirkan secara mandiri, suaminya yang bantuin dong. Suaminya aja yang Suaminya bantuin. aja yang bantuin, luar biasa banget. Terus habis itu karena sudah melahirkan dan itu berhasil, sempat bayinya itu keluar dan nggak langsung meninggal sebenarnya. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dipotong ari-arinya. Oke. Tapi tetap pihak rumah sakit tidak menerima karena memang itu tadi tidak dapat melampirkan surat rapid test itu tadi, hingga akhirnya sang bayi meninggal dunia. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi ibunya pasti sangat merasa terpukul jelas sekali ya kan, karena kan itu kondisinya bayinya udah sempat keluar gitu Iya, loh, sudah keluar dan gitu. ditolak buat ngegunting itu tadi di rumah sakit. Ya Benar. ampun. Sampai akhirnya ya bayinya meninggal dunia begitu. Iya ya. betul banget. Nah ini tuh ada salah satu ibu-ibu juga yang kehilangan bayinya karena hal yang lagi? serupa tuh ya kan. Ternyata nggak cuma di Gresik aja ya. Betul Kira banget. cuma ada Nah satu ini tuh di kasus mana aja. kita lihat langsung aja artikelnya. Oke, kirain cuma di satu tempat aja ya. Ibu hamil di Makassar yang ditolak bersalin ternyata positif COVID-19. Nah, jadi ya kalau yang tadi kan bedanya itu Nah, belum tahu ya karena kan, memang dia tidak tuh bisa melakukan positif rapid atau- test gitu kan. Nah, ternyata ini tuh yang di Makassar, ibu hamilnya ini positif Udah COVID-19. positif gitu nah, ya. seorang ibu rumah tangga di Makassar harus berlapang dada karena buah hati yang dikandungnya meninggal dunia lantaran ditolak rumah sakit saat hendak melahirkan. Nah, jadi ini dia sudah ke rumah sakit, terus habis itu dia ternyata positif
COVID, akhirnya pihak rumah sakit gak berani dong ya menangani atau gimana juga. Ini tuh dijelaskan menolak persalinan lantaran dirinya enggan menjalani rapid test dan swab untuk membuktikan ada atau tidaknya virus corona. Jadi ketika pas dia mau melahirkan itu dia nggak mau dites dulu. Mungkin karena memang balik lagi gitu ya, karena ketika dia harus melakukan rapid test gitu, karena harus membayar gitu. Betul ya. sekali, mungkin itu beban di situnya atau gimana. Nah, kan. Kemudian sempat mencari rumah sakit lain untuk persalinan, namun perlu rapid test dan berbayar. Nah, tak kunjung ditangani dokter, anak dalam kandungannya akhirnya meninggal dunia di dalam kandungan. Benar, tapi memang ini sudah menjadi peraturan dan kita juga mau menyalahkan pihak rumah sakit juga tidak bisa karena memang itu sudah prosedur yang diterapkan dan emang untuk keselamatan para tenaga medis juga gitu kan, dan pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu jadi memang prosedurnya seperti itu. Sudah harus seperti itu di kondisi yang sekarang ya kan. Benar banget. Mungkin ketika nanti sudah new normal atau corona juga sudah mulai mereda, itu tetap dilakukan rapid test atau swab test kalau mau melakukan operasi atau bersalin gitu. Benar. Ya kan? Tapi katanya ini juga menurut berita ini gitu ya, sebenarnya awalnya itu ke rumah sakit itu sudah sempat rapid test. Nah, awalnya sudah sempat rapid test, tapi hasilnya reaktif kan awalnya. Nah, setelah reaktif pasti harus dilanjutkan ke swab dong. Betul banget. Untuk tes swab kan memang lebih mahal ya, Liv ya, daripada rapid ya. 2,3 juta kalau nggak Sekitar salah. 2,3 juta begitu. Jadi si pasien ini menolak gitu untuk melakukan swab test di rumah sakit tersebut, makanya cari rumah sakit lain gitu. Nah, ya hal seperti ini memang disayangkan sangat sekali. Disayangkan begitu ya. Tapi memang kita tidak bisa menyalahkan pihak rumah sakit juga, itu udah benar-benar prosedur yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat yang akan melakukan karena proses bersalin. Karena ketika memang udah positif gitu ya, positif corona, ini pasti semuanya bakalan kena nih, yang nanganin dokternya kena, yang nanganin persalinan juga kena, pasien di sekitar situ juga bisa jadi kena gitu. Mungkin penanganannya juga lebih berbeda dan lebih lebih dikhususkan. Benar. Gitu loh. Tapi ini tetap dapat penanganan gitu kan, tetap dapat penanganan, bayinya tetap dioperasi, dikeluarkan gitu yang sudah meninggal itu tadi. Tetap diberikan penanganan yang terbaik oleh pihak rumah sakit setelah tahu kalau dia positif corona, tapi memang dengan itu tadi menggunakan kondisi, APD yang sangat lengkap gitu, dengan kondisi janin dalam kandungannya sudah meninggal gitu ya. Sebenarnya kita lebih berharap kalau misalkan nanti untuk kedepannya mungkin masih banyak gitu ya keluarga-keluarga di luar sana yang memang kurang mampu untuk bisa melakukan membayar tes swab ataupun rapid test gitu ya. Kita cuma bisa berharap pemerintah gitu ya atau BPJS bisa mengcover biaya tersebut gitu ya. Betul sekali. Biar at least itu untuk orang-orang yang benar-benar dalam keadaan kondisi darurat seperti bersalin gitu ya kan. Karena itu memang sangat dibutuhkan ya. Kalau dari pihak rumah sakit kita tidak bisa menyalahkan, dari pihak keluarga juga karena memang tidak ada biaya. Betul begitu ya. Sekali. Kita cuma bisa berharap semoga ada bantuan lah ya ke depannya masalah mengenai biaya untuk rapid test dan juga swab test ini tadi gitu ya. Betul sekali. Nah, oke, Viralnesia di rumah mungkin ada yang pernah mengalami hal serupa atau ada yang anggota keluarganya akan melakukan proses persalinan atau gimana, itu bisa langsung di komen-komen di bawah. Komen di situ langsung aja beritahu kita gitu ya, atau mungkin Viralnesia di rumah punya solusi alternatif lain gitu ya, atau berita-berita lainnya mengenai hal tersebut bolehlah dikirim di situ ya. Betul banget. Oke, di Viralnesia nanti kita akan kembali lagi dengan berita-berita viral lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Viral Ngobrol Seru Viralnesia.